Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri mapping forex ya, dimana gue akan membicarakan market yang masuk di dalam watchlist pantauan gue selama ya 1, 2, 3 hari ke depan, bahkan sampai 1 minggu. Dan ini adalah merupakan 2 step awal ya di dalam kita melakukan analisa mapping forex, yaitu 4 langkah. Saya biasa sebut adalah 4 langkah dalam kita melakukan analisa hingga ke entry di forex. 2 langkah pertama adalah kita mengidentifikasi trend dan momentumnya. Lalu step kedua adalah kita memprediksi direction dan targetnya. Baru di step ketiga dan step keempat kita mencari entry point dan kita menerapkan plan B jika memang diperlukan, yang biasanya itu gue lakukan di VIP channel. Nah, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari link di atas sini ya. Itu gue bikin beberapa playlist video, ada mapping forex seperti ini dan juga bongkar teknik forex yang cukup baik buat kalian untuk start belajar di dalam trading forex. Bagi kalian yang belum punya rekening broker, juga boleh coba, gue rekomend namanya broker Finex. Itu adalah broker lokal, regulasi Bapepti yang cukup fair, dan gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Pada minggu ini ya, gue lagi mantau di beberapa pair yang AUD dan New Zealand. Jadi AUD dan New Zealand ini kita tahu dalam beberapa minggu terakhir ini trennya lagi kuat banget ya, strong. Dan ini ada potensi untuk terjadi mean reversal atau terjadi koreksi pada pair AUD dan New Zealand. Jadi kita bisa pantau AUD USD, NZD USD, atau AUD Jepang Yen, NZD Jepang Yen, atau bahkan cross pair ya antara Euro AUD dan juga GBP AUD dan juga Euro New Zealand terhadap GBP New Zealand. Saksikan saja langsung di videonya, dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah berada pada chart ya, dan seperti biasa yang gue lakukan adalah kita buka dulu gold ya, karena itulah yang biasa gue lakukan, dan gold ini merupakan salah satu pair kalau di forex dan gold trading commodity ini salah satu yang terus dipantau oleh banyak trader. Oke, gue pakai indikator yang template sederhana dulu, dan ini masih sama dengan minggu lalu ya, bahwa si gold ini ya kita identifikasi dulu tren dan momentumnya. Tren sedang jelas naik ya, namun kalau kita perhatikan di weekly ini dia minggu lalu sempat reject dari level tertingginya, yaitu 2050 hingga 2070 di gold ya. Dan kita beberapa minggu terakhir itu dapat profit cukup banyak dari gold, meskipun ya minggu terakhir itu kita kurang beruntung di gold ya. Nah, tapi kita lakukan lanjut identifikasi. Saat ini gold telah terjadi koreksi ya, kembali ke area structure-nya di sini. Jadi di dalam tren naiknya dia terkoreksi cukup gede ya. Beberapa hari terakhir dia drop 1200 pips, dan ini bertahan ya level structure-nya 1910, 1911 hingga 1900. Dan areanya cukup besar ya, area strukturnya cukup besar, yaitu 260 pips lebih. Dan saya tetap berada pada satu standpoint di mana ini berpotensi untuk mantul ya, at least ke level 2000 lagi. Jadi gold berpotensi tetap naik ke level 2000, namun karena range-nya gede, kita perlu berhati-hati dan kita perlu melihat price action-nya seperti apa dan apakah sudah cocok untuk masuk. Oke. Nah, ini gold. Dan ini terjadi price action ya. Kita melihat di sini ada bullish engulfing di H4, di mana bullish engulfing tersebut ada false break juga di level support di sini ya. Jadi dia bullish engulfingnya sekaligus false break level tersebut, sehingga ini udah cukup valid ya untuk kita bikin mapping naik ke atas ya, berdasarkan pattern tersebut. Namun kalau kita entry sekarang ya, Anda pasang stop loss ke bawah, itu SL-nya gede, 290-an pips, jadi 300 pips. Karena harus diletakkan di bawah daripada swing low di sini kan. Artinya apa? Ini range-nya gede banget, kita tetap harus turunin time frame lagi, karena gue selalu berpatokan bahwa stop loss itu jangan lebih daripada 100 pips ya kalau di gold ya, karena terlalu gede. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Di sini gue melihat ada key level ya, karena di sini dia ada support yang kurang lebih sama baris, dan ini bisa menjadi patokan entry nantinya. Oke, dan ini dia udah terjadi rejection pada pagi hari tadi ya, dia udah mantul naik ke atas. So, yang akan saya lakukan kondisi seperti ini adalah saya tunggu dia false break sekali lagi terhadap support yang di sini, baru dia naik ke atas. Jadi saya akan buy on weakness ya istilahnya. Tapi saya menunggu price action terjadi false break di area 1917 ya hingga 1915. Jadi areanya kurang lebih di sini yang saya tunggu untuk tetap nyari entry buy. Dan kalau ini naik ya, berhasil naik, maka upside potensialnya cukup gede
Jadi ini tetap layak untuk ditradingkan ya, karena dia bisa naik ratusan pips ke atas. Oke, di minggu ini saya melihat beberapa pair yang bagus itu AUD ya. Jadi AUD nih, dari AUD Jepang Yen, NZD Jepang Yen kita identifikasi. Oke, dari tren jelas naik. Di sini ada key level ya, 86.00 yang udah di break, boom, dia kuat naik ke atas. Nah, kita perlu lihat ke kiri karena di sini dia udah 3 hari naik terus ya. Kita perlu lihat ke kiri, adakah level resisten yang kuat, karena pattern seperti ini biasanya dia akan terjadi koreksi jatuh ke bawah lagi ya. Oke, untuk retest. Nah, apalagi kalau kita lihat ke kiri, di sini dia ada structure ya. Jadi dia ada banyak resisten di sini. Areanya 88 hingga 8900 itu banyak resisten, jadi ada potensi AUD Jepang Yen itu terkoreksi ya. Tinggal kita nunggu chart patternnya apa. Oke. Nah, kalau nggak ada chart pattern, kita bisa gunakan candlestick pattern dan kita bisa turunin ke H1 untuk mencari sebuah entry. Nah, di sini dia udah ada evening star ya, yang terjadi false break juga. Jadi harusnya si AUD Jepang Yen ini dia bisa terkoreksi turun ya. Jadi ini yang saya lihat dia at least bisa kembali ke level 87. Jadi ada potensi drop sekitar 100-an pips lebih, 130 hingga 140 pips AUD Jepang Yen. New Zealand Jepang Yen juga sama. Di sini udah mulai terjadi evening star dan false break. Jadi ada potensi untuk terjadi koreksi ya ke bawah juga. At least dia ngetes kembali strukturnya di level 81.45. Kita kalau lihat secara tren juga ini lebih jelas ya. Jadi NZD Jepang Yen lebih jelas karena di sini dia ada resisten nih. Oke. Dia teridentifikasi ada resisten kuat 82.34. Jadi kalau disuruh pilih antara AUD Jepang Yen sama NZD Jepang Yen, suruh nge-sell gitu, saya akan lebih pilih yang si New Zealand Jepang Yen karena lebih jelas ya. Resistennya lebih dekat dan dia kelihatan lebih kuat gitu resistennya. Oke. Euro AUD juga saya melihat dia berpotensi naik ya. Ini minggu lalu saya juga ada katakan dia potensi turun untuk fake out level demand di sini 1.4860-an. Dan saat ini posisinya nanggung. Di sini dia mulai membentuk swing low. Idealnya dia sentuh level tersebut baru dia pantul naik ke atas si Euro AUD. Oke, kita coba lihat dari higher time frame-nya. Daily chart terlihat dia jatuh kuat. Di sini dia ngebreak daripada supportnya. Namun kalau kita lihat di daily chart di sini, ini price action yang mengatakan bahwa seharusnya dia mantul di sana ya. Jadi dia harusnya ada bullish dulu nih sementara ini si Euro AUD. Kita kalau lihat dari H4 juga dia berpotensi terjadi false break di sini. Ini fake out ya. Jadi di sini ada support. Di sini dia turun, dia nge-break daripada support yang di sini, lalu dia fake out ya, dia reject daripada demand area di sini. Jadi ini potensinya naik ya, saya melihat cukup baik ya potensinya si Euro AUD. Lalu Euro New Zealand ya, di sini oke, Euro New Zealand juga harusnya naik ya, dan tapi di sini dia kurang jelas dibanding Euro AUD. Saya lebih melihat Euro AUD lebih potensial untuk naik. Dan ada beberapa pair lagi yang masuk di dalam pantauan saya, diantaranya itu USD Jepang Yen, ini cukup bagus ya. USD Jepang Yen kita lihat di sini dia breakout daripada resisten. Jadi ini jelas trennya naik kuat ya. Di sini dia ada semacam pattern ya. Ini kan ascending triangle, dia breakout. Dan di sini pun ada level yang cukup penting 118.50 kalau kalian mundur ke weekly. Oke, itu resisten di sini. Dan ini di break kuat ya, weekly chart di break dan dia close di atasnya. Dan next resistennya itu cukup tinggi 121.25. Ini USD Jepang. Jadi potensinya itu saya melihat bullish ya, atau uptrend atau naik ya. Saya tetap cari buy-nya. Nah, cara entry-nya gimana? Cara entry-nya ada dua kemungkinan nih. Ada dua kemungkinan untuk USD Jepang Yen. Yang pertama, oke, dia di sini membentuk penan ya, bullish penan. Jadi kalau ini di break atasnya, swing high-nya di break, maka dia berpotensi untuk lanjut bullish. Jadi dia lanjut naik dari sini, itu skenario pertama. Oke, dari sini dia break dan dia langsung lanjut naik. Target gedenya itu masih jauh tadi ya. Target gedenya di level 121.30 yang bisa saja dia kalau udah bergerak 70, 80, 100 pips dia bisa bergoyang-goyang tapi masih terus uptrend. Itu skenario pertama. Skenario kedua, di sini dia tidak break dan dia terjadi koreksi. Oke.
dia terjadi koreksi untuk reject ke level yang cukup pentingnya di 118.60, baru dia bullish naik ke atas. Oke, kalau disuruh pilih, saya lebih prefer untuk buy di bawah sini ya, karena lebih masuk akal ya terjadi rejection ke bawah. Nah, yang tidak enak adalah kalau dia di sini ngebreak atas, lalu dia false break dan dia jatuh. Artinya yang ngambil bullish penan ini kemungkinan bakalan cut loss kalau dia strateginya trading buy di bullish penan. Oke, itulah trading ya. Anda harus mempunyai satu sikap dan satu pandangan dan menentukan bagaimana cara entry Anda di dalam menghadapi market yang volatilitasnya cukup tinggi seperti saat ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.